Salam, selamat pagi bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Kamis 12 Februari 2026, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita bernyanyi. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Sungun hudan naru berdoa Tuhan di sumurni. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ai dipilih do hita di bagasan di bana, atau rakso ojak do petanoon. Asabe dia hita jelas soha-sorahan dia dopan nei, di bagasan holong ni roha. Dituduh hiat do hita bayan anakna, marhite-hite Yesus Kristus. Asatu ibana mangihuton halomuan ni rohana. Demikian firman Tuhan. Dipilih untuk menjadi anak-anak Allah. Itulah topik renungan kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dipilih menjadi anak-anak Allah. Hal itu bukanlah menjadi sebuah hasil dari usaha, upaya, cara kita manusia untuk memperolehnya. Melainkan itu merupakan keputusan kasih Allah yang sudah ada, dikatakan sebelum dunia dijadikan. Dalam nas kita hari ini, ditegaskan bahwa Allah telah memilih kita di dalam Kristus supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Itu artinya keberadaan kita bukan kebetulan dan hidup kita bukan tanpa tujuan. Sejak semula Allah sudah memikirkan tentang kita. Dia mengasihi kita dan Dia merancang keselamatan bagi kita. Hal ini menunjukkan betapa berharganya kita di mata Tuhan. Kita tidak dipilih oleh karena kita baik atau sempurna atau apapun yang telah kita perbuat, akan tetapi karena kasih karunia-Nya yang besar. Dipilih menjadi anak berarti kita diterima dalam hubungan yang dekat dengan Allah. Kita bukan lagi orang asing, bukan hamba yang jauh, tetapi anak yang dikasihi. Seorang anak memiliki akses relasi kepada Bapa. Boleh datang dengan bebas, boleh berseru dalam doa, dan boleh berharap pada pemeliharaannya. Ketika kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah, hati kita akan diteguhkan. Di tengah pergumulan hidup, kita tidak akan berjalan sendiri. Ada Bapa yang akan memegang tangan kita, menuntun langkah-langkah kita, yang mengajarkan kita, yang menuntun dan mengarahkan kita kepada hal-hal yang Ia kehendaki yang terbaik dan menjaga kita dengan kesetiaan-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun pemilihan juga memiliki tujuan, yaitu supaya kita beroleh hidup yang kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Status sebagai anak Allah itu bukan hanya mau menyatakan ada status kehormatan, akan tetapi juga ada panggilan di dalamnya. Kita dipanggil untuk hidup berbeda dari cara dunia ini. Kita hidup kudus, itu berarti hidup yang dipisahkan bagi Allah. Hidup yang mencerminkan karakter Kristus dalam pikiran, perkataan, dan juga perbuatan kita. Namun hal ini mengatakan bukan berarti kita tidak pernah jatuh dalam dosa, tetapi kita terus bertumbuh dan mau dibentuk dan mau taat kepada kehendak-Nya. Roh Kudus menolong kita untuk semakin serupa dengan Kristus setiap hari.
Karena itu, renungan ini mengajak kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jika Ia telah memilih dan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk hidup dalam kepercayaan dan ketaatan kepadanya. Serahkanlah kekhawatiran, masa depan, dan seluruh rencana hidup kita dalam tangan Bapa yang penuh kasih. Hiduplah dengan keyakinan bahwa kita adalah milik-Nya. Biarlah kesadaran sebagai anak Allah memberi kita kekuatan, pengharapan, dan keberanian untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami di dalam Kristus sebelum dunia ini dijadikan, dan telah menjadikan kami anak-anak-Mu oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih karena kami bukan lagi orang asing, tetapi adalah milik yang Engkau pelihara dan Engkau kasihi. Maka ajarlah kami untuk hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan-Mu, setia dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita hari ini, dan teriring salam doa selamat ulang tahun untuk Amang Rikson Kumala Paski Hutajulu dari wilayah Sihon. Tuhan memberkati. Marilah kita bernyanyi.